Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geraldus Kevin Ryan dari Teknik Geofisika ITS dengan NRP 5017251026. Dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah review buku tentang buku A Very Short Introduction to Geophysics buatan William Lowry. Jadi secara singkat buku ini tuh ada 8 bab atau 8 chapter, dan ini bukunya lumayan singkat ya. Jadi ini bukunya sebagai pengenalan kepada ilmu geofisika, dan saya akan memberikan sebuah apa ya, review saya dan resume singkat mungkin tentang isi buku ini itu ada apa aja gitu. Jadi langsung aja ke bab yang pertama dengan judul What is Geophysics. Jadi secara singkat, ilmu geofisika itu adalah sebuah bidang ilmu kebumian yang menggunakan metode fisika untuk mempelajari sifat fisik dan proses yang menentukan evolusi bumi dari dulu-dulunya gitu. Terus geofisika itu memiliki cakupan yang sangat luas dengan penyelidikan geofisika itu membentang dari perubahan permukaan yang bisa kita amati satelit dan hingga sampai ke perilaku yang nggak terlihat di dalam interior dalam bumi. Terus eh, geofisika itu sebuah ilmu yang berbeda dengan fisika yang biasa kita lakukan di laboratorium, karena kalau di sebuah laboratorium itu semua variabel itu bisa kita kontrol, sedangkan kalau cabang ilmu sains geofisika itu kita melakukan eksperimennya itu di luar, di alam lah. Jadi kita itu nggak bisa memprediksi dan mengendalikan sepenuhnya karena kondisi alam itu ya non predictable gitu. Seperti misalnya gempa bumi kan kita nggak bisa prediksi gitu. Sampai sekarang pun kita masih belum bisa karena alam ya masih belum kita bisa kuasai sepenuhnya seperti yang biasanya di laboratorium gitu. Lalu untuk rentang waktunya di ilmu geofisika di bab 1 ini, jadi proses geofisika itu mencakup kejadian yang sangat cepat seperti gempa bumi hingga proses jutaan tahun seperti pergerakan lempeng tektonik. Jadi proses sainsnya geofisika itu sangat luas karena evolusi bumi itu udah dari waktu yang sangat lama banget. Lanjut ke chapter 2 yaitu Planet Earth. Jadi chapter ini tuh membahas kalau perilaku bumi itu sebagai planet ditentukan oleh hukum kekalahan energi dan kekalahan momentum sudut. Terus bahwa bumi itu terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Terus gravitasi itu menyebabkan elemen berat tenggelam membentuk inti, sementara elemen yang ringan itu naik membentuk mantel, silikat, dan kerak tipis, yaitu yang membuat bumi itu terbagi menjadi kerak bagian paling luar, mantel, lalu inti gitu. Lalu ada orbit dan rotasi. Jadi bumi itu memiliki orbit elips dengan titik terdekat dan terjauh dari matahari. Terus kemiringan sumbu rotasi itu sebesar 23,44 derajat yang bertanggung jawab atas terjadinya musim gitu. Terus ada yang namanya siklus Milankovitch, yaitu variasi jangka panjang pada orbit dan kemiringan sumbu bumi yang mengaruhi jumlah radiasi matahari yang diterima, yang memicu perubahan iklim periodik seperti zaman es pada zaman dahulu. Lanjut ada bab 3 itu Seismology and the Earth's Internal Structure. Jadi bab ini tuh menyebut menjelaskan tentang prinsip seismologi itu, hal yang mempelajari bagaimana bumi itu bergetar menggunakan instrumen sensitif yang disebut seismometer. Jadi ada dua gelombang, yaitu gelombang P dan gelombang S, di mana gelombang P itu gelombang primer dan gelombang S itu gelombang sekunder. Di mana gelombang P itu kenapa disebut primer itu karena gelombang yang pertama kali sampailah di seismometer. Jadi itu gelombang yang paling cepat yang merambat melalui kompresi dan ekspansi dan bisa melewati benda padat atau cair. Sedangkan gelombang S itu gelombang yang lebih lambat dan merambat melalui getaran tegak lurus. Dan gelombang es ini itu nggak bisa merambat melalui cairan seperti inti luar bumi. Jadi gelombang es itu yang menentukan bahwa inti luar bumi itu cair
ada teorinya. Terus ada struktur yang berlapis, jadi ada analisis pantulan dari pembiasan gelombang seismik mengungkapkan bahwa bumi itu terdiri dari kerak, mantel, inti luar cair, dan inti dalam yang padat, yang seperti saya jelaskan tadi. Terus ada tomografi seismik yang itu merupakan teknik serupa sinar X medis yang memetakan variasi kecepatan gelombang untuk melihat fitur 3D di dalam mantel seperti lempeng yang menunjam. Lanjut, chapter 4 itu seismicity, the restless earth. Jadi di bab ini itu menjelaskan kalau gempa itu terjadi ketika batuan yang terkunci di sepanjang patahan melampaui batas elastisnya terus patah dan melepaskan energi regangan terjadi secara tiba-tiba gitu. Terus kalau ukuran gempa itu menggunakan magnitudo dan intensitas. Terus ada menjelaskan tektonik lempeng, yaitu di mana distribusi gempa global mendefinisikan batas lempeng litosfer itu sebagai punggungan samudra itu divergen, sedangkan subduksi sebagai konvergen, dan ada juga patahan transform. Lalu juga ada tsunami, yaitu tsunami itu gelombang air raksasa yang dipicu oleh perpindahan vertikal kolom air samudra akibat gempa yang ada di laut gitu. Lanjut ada bab 5, itu gravity and the figure of the earth. Jadi bab ini itu membahas karena ada rotasi, bumi itu nggak bulat secara sempurna, tapi ada pepat di kutub dan mengembung di khatulistiwa. Jadi bumi itu nggak sempurna bulat gitu. Terus ada variasi gravitasi. Kalau gravitasi itu lebih kuat di kutub daripada di khatulistiwa karena bentuk bumi yang pepat dan hilangnya gaya sentrifugal di kutub. Lanjut ada geoid. Jadi geoid itu adalah permukaan potensial gravitasi konstan yang setara dengan permukaan laut. Terus juga ada anomali gravitasi, yaitu Brugger dan free air. Jadi itu digunakan untuk mendeteksi perbedaan massa di bawah permukaan seperti akar pegunungan. Terus ada isostasi, itu dimana prinsip keseimbangan di mana litosfer itu mengapung di atas mantel yang lebih plastis gitu. Lanjut ada bab 6, itu the earth's heat. Jadi bab ini tuh membahas sumber panas. Jadi sumber panas itu berasal dari peluruhan radioaktif unsur-unsur di kerak dan mantel, serta panas primordial yang tersisa sejak pembentukan bumi. Terus ada mekanisme perpindahan. Jadi panas itu berpindah melalui konduksi di bagian padat atau kerak dan melalui konveksi di mantel dan inti luar yang cair. Selanjutnya ada konveksi mantel. Jadi itu penggerak utama tektonik lempeng, di mana material panas naik di punggungan samudra dan lempeng dingin tenggelam di zona subduksi. Selanjutnya ada mantle plumes. Jadi mantle plumes itu apa? Mantle plumes itu kolom material panas yang naik dari batas mantel inti untuk memberi makan hotspots vulkanik seperti yang ada di Hawaii. Lanjut ada bab 7, yaitu the Earth's magnetic field. Jadi bab ini tuh membahas tentang medan magnet bumi, di mana itu ada dinamo geomagnetik, itu di mana medan magnet itu dihasilkan oleh arus listrik di inti luar besi yang cair yang bergejolak akibat konveksi dan gaya Coriolis. Terus ada magnetosfer, yaitu perisai magnetik yang melindungi atmosfer bumi dari radiasi berbahaya angin surya dari matahari. Jadi di luarnya bumi itu ada sebuah perisai magnetik yang melindungi atmosfer bumi dari radiasi berbahaya yang dari matahari itu karena ada medan magnet gitu milik bumi gitu. Terus ada ilmu paleomagnetisme, yaitu dimana batuan itu dapat merekam arah medan magnet kuno. Terus itu buktinya itu mendukung teori pergeseran benua yang atau bisa disebut continental drift melalui jalur pengembaraan kutub semu. Terus ada pembalikan polaritas. Di kutub magnet bumi itu telah bertukar posisi berkali-kali dalam sejarah geologi. Jadi kadang kayak muter antara utara sama selatan gitu.
Terus ada membentuk pola garis-garis magnetik di dasar laut yang jadi bukti bahwa ada terjadi pembalikan polaritas. Selanjutnya ada bab 8, bab terakhir yaitu afterthoughts. Jadi geofisika itu sangat penting dalam mencari sumber daya mineral dan energi. Jadi itu adalah kontribusi sosial ilmu geofisika kepada dunia. Jadi kita itu bisa juga melindungi masyarakat dari bahaya seperti alam dan seperti gempa dan tsunami. Jadi itulah salah satu fungsi geofisika, yaitu kan yang seperti di BMKG kita memprediksi dan memberikan data. Nggak prediksi juga, tapi kita memberikan data gempa gitu. Terus ada kemajuan teknologi. Jadi penggunaan satelit setelah berevolusi lah, merevolusi pengukuran gravitasi, medan magnet, dan pergerakan lempeng dengan akurasi milimeter. Terus untuk tantangan masa depan, meskipun ada banyaknya kemajuan, masalah kompleks seperti prediksi waktu gempa bumi secara tepat itu menjadi tantangan yang masih belum kita lakukan sampai hari ini gitu. Selanjutnya ada mungkin kesan saya dari buku ini lah. Refleksi saya sebagai mahasiswa teknik geofisika. Jadi geofisika itu ilmu yang lumayan luas lah. Cuman fokusnya kita itu sangat kecil, yaitu tentunya itu kan kita mencari tahu apa yang di bawah tanah. Dan ya sebenarnya apa ya, geofisika itu ilmu yang menarik lah, dan harus kuat kita secara geologi juga. Dan itu mungkin salah satu hal yang saya butuh perkuat, itu belajar geologi lebih dalam lagi, dan juga memperkuat fisika saya dan matematika saya. Jadi buku ini bagus banget buat orang yang pengen masuk teknik geofisika sebagai ya pengantar gitulah. Mungkin segitu saja video kali ini. Sekian dan terima kasih.